Pernah nggak sih kamu ngerasa jatuh lagi dan lagi? Rasanya baru kemarin selesai sama satu masalah, hari ini muncul lagi. Atau mungkin kamu lagi berjuang sama satu dosa yang sama, yang kayaknya susah banget buat dilepaskan. Rasanya tuh doa nggak tembus-tembus ke langit. Terus mulai ada suara-suara di kepala yang bilang, udahlah, capek, kamu nggak layak. Atau lihat kan, kamu gagal lagi. Atau yang paling parah, kayaknya imanmu itu cuma omong kosong. Hei, dengar, stop dulu di situ. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu nggak sendirian. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Alkitab tidak pernah bilang, anak Tuhan itu nggak pernah jatuh. Nggak ada satu ayat pun yang bilang, kita bakal mules aja hidupnya. Yang Tuhan bilang cuma satu, anak Tuhan itu memang bisa jatuh, tapi dia nggak akan pernah tinggal di bawah. Di Amsal 24 ayat 16, ada satu ayat yang luar biasa kuat. Bunyinya begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Coba kita perhatikan baik-baik. Ayat ini bilang orang benar, bukan orang jahat, bukan orang yang nggak kenal Tuhan, orang benar. Dan dia bisa jatuh, bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi 7 kali. Angka 7 di sini sering diartikan sebagai simbol kesempurnaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Artinya, apa? Jatuh itu bukan bukti kamu gagal jadi anak Tuhan. Jatuh itu justru bukti bahwa kamu masih manusia yang sedang berproses di dunia ini. Yang jadi masalah sebenarnya bukan jatuhnya, yang jadi masalah adalah kalau kamu memilih untuk menyerah dan tinggal di dalam kejatuhan itu. Iblis itu pintar. Dia nggak perlu bikin kita jatuh sampai hancur lebur. Dia cuma perlu bikin kita malu untuk bangun lagi. Dia cuma perlu bisikin ke telinga kita, percuma balik ke Tuhan, nanti juga kamu jatuh lagi. Padahal, coba pikirkan, Tuhan kita itu nggak pernah bertanya, sudah berapa kali kamu jatuh? Atau kenapa kamu jatuh lagi di lubang yang sama? Yang Tuhan tanyakan di dalam hati kita adalah, anakku, kamu mau bangun lagi nggak? Hatinya selalu terbuka. Menjadi anak Tuhan itu bukan berarti hidup kita paling rapi, paling sempurna, tanpa celah. Bukan. Menjadi anak Tuhan itu artinya hati kita selalu punya arah untuk pulang, yaitu kembali kepada Tuhan. Meskipun lutut kita penuh luka dan hati kita rasanya remuk, coba kita renungkan. Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya suci dan tidak pernah jatuh. Justru sebaliknya, Yesus mati untuk kita, orang-orang yang jatuh, yang berdosa, tapi punya kerinduan untuk bertobat dan mau berusaha berdiri lagi dengan kekuatan darinya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa sangat lelah, kalau imanmu rasanya lagi berdarah-darah, kalau kamu baru saja jatuh lagi di dosa yang sama untuk kesekian kalinya, dengarkan ini baik-baik. Memutuskan untuk bangun lagi, itu bukan munafik. Memutuskan untuk datang lagi pada Tuhan itu bukan tanda kamu nggak tahu malu. Justru, itulah yang namanya iman. Iman yang percaya bahwa pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari kegagalan kita. Ingat ini ya, jatuh berkali-kali, iya. Mungkin saja itu bagian dari perjalanan kita. Tapi menyerah, itu bukan gaya anak Tuhan. Selama napas kita masih ada, selama hati kita masih punya keinginan untuk pulang kepada Bapa, kasih karunia Tuhan itu masih terus bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan kejatuhanmu mendefinisikan siapa dirimu. Jadi, bangun lagi hari ini, bukan karena kamu hebat atau kuat, tapi karena Tuhanmu itu setia. Dia nggak pernah meninggalkanmu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu apa adanya, dengan semua luka kami, dengan kegagalan kami, dengan kejatuhan yang rasanya terus berulang. Jujur Tuhan, kami lelah, tapi kami tidak mau menyerah. Kami mohon Tuhan, tolong kami untuk bangun lagi. Pulihkan iman kami yang mungkin sedang goyah. Kuatkan setiap langkah kami ke depan. Ajari kami untuk benar-benar percaya bahwa kasih karunia-Mu jauh lebih besar dari semua dosa dan kegagalan kami. Kami serahkan perjuangan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Kalau video ini terasa relevan dan menyentuh hati kamu, jangan hadapi ini sendirian. Kamu bisa like dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang jatuh dan butuh sebuah harapan baru. Dan tulis di kolom komentar sebagai deklarasi imanmu, aku jatuh, tapi aku bangun lagi bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.